Hai teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Masih bersama gue di channel Dian 004. Dan kali ini gue bakal bahas sesuatu yang bisa dibilang sangat-sangat creepy, yaitu adalah misteri konspirasi, Wak. Nah, walaupun ya namanya misteri konspirasi, tapi ini tuh nyata adanya, Wak, dan sudah terbukti valid. Yaitu adalah sebuah proyek mengerikan yang bernama Project Sunshine. Project Sunshine ini dioperasikan pada tahun 1953 dan beroperasi secara rahasia dan diketahui publik pada tahun 1956, Wak. Nah, walaupun ya, Wak, namanya Project Sunshine atau Project Matahari Bersinar, tapi itu semuanya serba terbalik, Wak. Gak ada bersinar-sinarnya, gue rasa. Malah cenderung gelap. Ingat ya, Wak, Sunshine itu bahasa Inggris, bukan bahasa Cina. Sun yang berarti matahari dan Shine yang berarti bersinar, Wak. Nah, dan berikut ini adalah 5 teori yang gua dapat tentang Project Sunshine ini. Kita ke teori pertama ya, Wak. Nah, secara garis besar, Wak, konspirasi ini merupakan studi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat yang dimulai pada 6 Agustus tahun 1953 dengan tujuan untuk mengukur efek kejutan nuklir pada tubuh manusia yang pada awalnya dirahasiakan, Wak. Nah, bagi kalian yang nggak tahu efek radiasi nuklir pada tubuh manusia, gue perjelas ya, Wak. Efek radiasi nuklir sangatlah berbahaya bagi manusia. Selain merusak sel tubuh atau DNA, terpapar radiasi nuklir dapat meningkatkan resiko menderita kanker dan mengalami gangguan pada organ dalam seperti pencernaan, kardiovaskular, dan sistem saraf, Wak. Gimana? Ngeri nggak menurut kalian, Wak? Wah, ngeri banget menurut gue sih. Yang mana berarti agar studi ini dapat berjalan, maka tentu dibutuhkan tubuh manusia di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan mayat baru guna pengamatan tersebut di dalam pengujian radioaktif. Nah, apa kalian ini udah dapet seremnya ada di mana? Kalau gue sih dapat banget sih, Wak. Ini nih, proyek kalau sampai berjalan sampai sekarang, Wak, mungkin bakal banyak pertentangan. Karena yang memulai proyek tersebut adalah pemerintahnya sendiri, Wak. Goblok kan? Dan kita next ke nomor 2 ya. Yaitu adalah kontroversi Project Sunshine. Pada tahun 1956 atau sekitar 3 tahun setelah dimulainya proyek tersebut, diketahui kalau sampel manusia yang dibutuhkan dalam penelitian masih kurang dan penelitian ini membutuhkan jaringan tubuh manusia yang masih muda. Oleh karenanya, pihaknya melakukan pencurian mayat serta bekerja sama dengan pihak-pihak di negara lainnya untuk mendapatkan sampel maupun anggota tubuh bayi dan anak yang baru meninggal, Wak. Hingga beberapa sumber menyebutkan setidaknya 1.500 sampel dari jasad bayi dan anak-anak dikumpulkan, yang mana sampel tersebut seringkali didapatkan tanpa persetujuan atau pengetahuan dari pihak keluarganya, Wak. Gila nih orang, sumpah. Bayangin aja, Wak, mereka membutuhkan mayat sebanyak itu hanya untuk proyek mereka. Mana bayi lagi, Wak. Bisa dibilang ini nggak berperik kemanusiaan banget gitu. Hah, gila sih. Kita next ke nomor 3 ya, Wak. Salah satu hal mengerikan tersebut sempat termuat dalam sebuah surat kabar Inggris di mana dilaporkan kalau ilmuwan Inggris mengambil bagian tubuh anak-anak di sana dari rumah sakit yang kemudian dikirim ke Amerika Serikat. Dalam kasus tersebut diketahui kalau ada seorang ibu di Inggris yang mana kaki dari jasad anaknya diangkat oleh dokter, dan untuk mencegah hal tersebut diketahui ibu tersebut dilarang untuk mendandani jasad anaknya tersebut untuk dimakamkan. Project Sunshine mungkin bukan satu-satunya teori konspirasi yang terbukti, Wak, kebenarannya, meski baru dideklasifikasi sekitar 50 tahun kemudian. Gila, lama bedah anjing. Dan next ke nomor keempat.
Yaitu proyek ini digadang-gadang adalah sebuah proyek yang dikaitkan dengan COVID-19, Wak. Dan proyek Sunshine itu masih dilanjutkan sampai sekarang. Kan nggak ada hubungannya, Bang. Kenapa dikait-kaitin sama proyek ini? Nah, tunggu bentar lah, Wak. Santai. Kenapa proyek ini bisa digadang-gadang berhubungan dengan COVID-19 adalah karena proyek ini itu bisa dibilang membutuhkan mayat itu loh, Wak, yang sangat banyak. Makanya disebarinlah virus COVID ini agar banyak mayat yang meninggal dan bisa dibuat untuk proyek Sunshine ini lagi. Gimana, Wak? Masuk akal kan? Tapi ini masih teori konspirasi ya, Wak. Bukan nyata. Tapi kalau proyek Sunshine ini emang nyata adanya, Wak, gitu. Dan kita next ke nomor 5 atau terakhir ya, Wak. Nah, yang terakhir ini adalah proyek Illuminati, Wak. Nah, siapa nih yang kalian gak tahu apa itu Illuminati? Nah, Illuminati itu apa sih? Bagi kalian yang belum mengerti Illuminati, jadi gini, Wak. Illuminati itu adalah sebuah kelompok rahasia pada zaman pencerahan yang didirikan pada tanggal 1 Mei tahun 1776, Wak. Nah, tugas dari Illuminati itu sendiri adalah membatasi populasi manusia di seluruh dunia, Wak. Hanya sampai 500 juta jiwa. Dan hanya orang-orang yang penting saja yang boleh hidup, Wak. Seperti pejabat negara, menteri, presiden, dan orang-orang yang berpengaruh pada masa depan, Wak. Nah, kalian pernah dengar apa enggak, Wak, tentang batu Georgia Guizdetons? Nah, batu ini, Wak, yang digadang-gadang dimiliki oleh anggota Illuminati. Karena di batu tersebutlah tertulis pengurangan populasi manusia sampai 500 juta jiwa, Wak. Gimana, Wak? Serem nggak menurut kalian? Gua rasa ini orang tuh sakit deh yang ngelakuin proyek ini. Soalnya nggak berperi kemanusiaan gitu loh, nggak berperi kemanusiaan banget gitu. Dan mungkin proyek ini memang udah tutup dan nggak, ya bisa dibilang nggak beroperasi lagi. Kalaupun beroperasi pasti ini ilegal, Pak, gitu, dan harus dihentiin gitu. Oke. Mungkin video ini singkat, Wak, tapi bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, Wak. Makasih, Wak. Tanpa kalian, gue bukan apa-apa. Berjumpa di video selanjutnya ya. Dadah.